Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin, sobat wawasan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar hatinya? Saya tanyakan kabar hati, bukan kabar sehat badan, karena kalau dipikir-pikir sekarang kita sedang berada di masa transisi. Dalam artian kita telah melewati masa pandemi COVID-19. Karena di sebagian negara, contohnya di Indonesia dan Mesir, itu sudah menerapkan dan menganggap bahwasanya COVID-19 ini sebagai flu biasa. Mungkin karena vaksin sudah merata, juga obat-obatan sudah ada, dan tenaga medis juga ada. Jadi sekarang yang lebih penting dan kita lebih memikirkan adalah bagaimana kesehatan hati kita. Karena kalau diingat juga, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan ya. Kalau berbicara tentang Ramadan, saya teringat kata orang-orang di kampung saya. Katanya, no one can go anywhere without preparation, and no one invites a guest without preparing to welcome him. Similarly, to welcome Ramadan, the month of fasting, one has to prepare. Ya, jadi seseorang itu tidak mungkin pergi ke suatu tempat tanpa mempersiapkan perbekalan atau mempersiapkan sesuatu. Juga seseorang itu tidak mungkin mengundang orang lain tanpa dia menyambutnya. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin kita menyambut bulan Ramadan tanpa kita mempersiapkan diri kita. Karena apa? Karena orang-orang dulu, para ulama, para tabi'in, para sahabat itu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan jauh ketika bulan Rajab. Karena apa? Mereka mengibaratkan bulan Rajab itu ialah seperti angin, dan bulan Sya'ban itu seperti awan yang membawa air, dan bulan Ramadan itu sendiri ialah air hujan. Jadi siapa di antara kita yang tidak menanam di bulan Rajab, kemudian kita tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, maka kita tidak mungkin panen di bulan Ramadan. Karena pada dasarnya bulan Ramadan itu bukan bulan bersusah payah untuk kita beribadah. Dalam artian karena kita telah memulai dari bulan Rajab, kita telah melipat gandakan ibadah kita. Kita telah latihan puasa di bulan Rajab, tilawah Al-Quran kita perbanyak, sholat sunnah kita perbanyak. Nah, maka di bulan Ramadan itu bukan lagi kita bersusah payah untuk beribadah, kita sedang menuai hasil di bulan Ramadan. Juga teman-teman semua, sobat wawasan, para ulama juga mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti madrasah yang kurikulumnya Allah sendiri yang menurunkannya. Bagaimana tidak? Soalnya Nabi katakan sahur di dalamnya ada keberkahan. Kemudian sholat subuh, siang harinya kita beribadah, kita bekerja, kita sekolah, kita belajar, namun diselingi dengan puasa Ramadan. Ini adalah kurikulum yang Allah turunkan. Kemudian di sore harinya kita berbuka puasa, berkumpul dengan saudara, dengan sanak saudara, dengan teman, dengan orang tua. Di malam harinya ada ibadah, yang mana ibadah ini hanya ada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ini adalah kurikulum yang Allah berikan. Kalau ini kita tidak persiapkan, lalu bagaimana Ramadan ini kita sebut sebagai Ramadan makbul? Bagaimana? Lalu pertanyaan yang muncul dalam pikiran, hati, dan otak kita, bagaimana sih caranya kita itu sebagai hamba bisa melewati madrasah Ramadan ini dengan baik? Oleh karenanya Rasul memberikan 3 pesan dan memberikan 3 modul pembelajaran kepada kita. Yang pertama, perbanyak sholat.
bukan hanya lakukan sholat, tapi perbanyak. Di situ ada sholat sunnah, ada rawatib, kemudian ada sholat mutlaknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Rasul, kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya membaca, akan tetapi di situ kita mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Juga yang terakhir adalah infak dan sedekah. Kalau tiga hal ini bisa kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni kata tattaqun sebelumnya diawali dengan kata la'ala, yaitu harfut taraji, yaitu pengharapan. Kemudian Imam As-Suyuti mengomentari ini bahwasannya setiap pengharapan yang diawali dengan kata la'ala itu membutuhkan kesungguhan yang sangat besar untuk mencapai harapan tersebut. Jadi kita tidak mungkin melewati Ramadan ini dengan main-main. Kalau kita main-main, maka kita termasuk sebagaimana orang yang disebutkan oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan, akan tetapi dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sobat wawasan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.